Halo, nama saya Irfan Sanugra, NIM 67 2017 200. Oke. Di sini saya dan kelompok saya telah mendapatkan materi topologi star, topologi jaringan yang berbentuk star ya, bentuk bintang. Apa itu topologi star atau topologi bintang? Mungkin di setiap warnet atau perusahaan sudah menggunakan topologi tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi star. Topologi star yang kita tahu ya dari namanya berarti dia bentuknya kayak bintang. Sebenarnya tidak berbentuk seperti bintang, tapi mungkin bisa diandaikan bukan bentuk siapa konsepnya ya. Jadi kan di bintang kan ada sudut gitu kan, ada 5 lah tuh. Di setiap komputer, jadi sudut itu kita andaikan itu komputer. Nah, komputer satu ke komputer lain itu terhubungnya gimana? Terhubungnya menggunakan switch. Jadi misalnya dari komputer satu ke klien ke komputer yang lain gitu. Jadi kalau secara teori dia bilangnya bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi node ke setiap node atau pengguna. Nah itu secara teorinya. Tapi ya mungkin secara singkat seperti yang saya bilang tadi, dia bentuknya star, bentuknya bintang, dan andaikan sudut-sudut tersebut tuh komputer gitu. Terus lah gimana cara menghubungkan komputer satu dan komputer lain gitu supaya bisa berkomunikasi mungkin atau mengirimkan data atau dan lain-lain. Ya caranya dengan menggunakan switch atau hub. Jadi komputer satu dia bisa terhubung ke komputer yang lain melalui hub. Nah, kenapa bisa bentuknya star dan lain-lain? Kenapa sampai bisa dibilang kayak gitu? Ya karena misalnya 5 komputer. Ya kita anggaplah itu banyak lah ya. Nah, dia ditaruh di bentuk-bentuk misalnya bentuknya gini ya. Nah, itu kayak bintang gitu. Bentuknya kayak bintang gitu. Jadi dibilang star dan tentunya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Terus ya untuk cara kerjanya, subnetting lain-lain nanti teman-teman saya yang akan menjelaskan gitu. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang topologi bintang. Mungkin teman-teman yang ahli di jaringan udah tahu ya kayak gini. Mungkin yang awam belum tahu ini kayak apa nih gitu. Nah, nanti dijelaskan sama teman-teman saya. Saya di sini membuka apa itu topologi star. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, topologi star itu seperti itu. Kenapa? Pasti kalau udah dibilang bintang, oh kayak gitu. Nah, bentuknya mungkin bintang banyak banget. Tapi yang jadi poin saya di sini adalah penghubungnya tuh apa gitu. Penghubungnya yang pasti ada switch ataupun hub. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Nah, topologi star ini mengandalkan satu pusat atau satu server yang disediakan oleh sebuah hub atau switch. Nah, hub atau switch ini kemudian akan mentransmisikan sinyal dan juga paket data ke semua komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Contohnya seperti topologi di layar ini disebut dengan topologi star karena topologi ini hanya memiliki dia hanya membutuhkan satu hub atau satu server nih sebagai pusat penyedia atau akan transmisikan. Banyaknya komputer yang bisa terhubung dengan switch pada perangkat keras tersebut, semakin banyak port maka hub atau switch semakin pula banyak jumlah komputer atau user atau client yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Contohnya seperti gambar di sini, topologi ini. Nah, komputer ini dia mau komunikasi dengan komputer ini, dia akan melalui ini.
melalui switch ini. Jadi switch ini sebagai transmisi atau sebagai server yang akan menghubungkan beberapa komputer, 6 komputer ini. Jadi 6 komputer ini bisa berkomunikasi karena switch ini. Mereka hanya membutuhkan satu switch untuk bisa berkomunikasi. Contohnya seperti ini, kita kirim pesan dari komputer yang ini ke komputer yang ini. Nah, sukses karena dia melalui ini. Mereka masih satu jaringan atau satu server, yaitu switch yang ini. Begitupun dengan yang komputer ini dengan komputer ini. Mereka bisa berkomunikasi hanya menggunakan satu switch. Nah, mungkin sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Efrain Paga dengan NIM 672171185. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari topologi star. Fungsinya itu ada kurang lebih 2 ya. Yang pertama itu sebagai penghubung antar komputer satu dengan komputer yang lainnya di dalam sebuah jaringan komputer, baik komputer tersebut sebagai server ataupun sebagai klien. Terus yang kedua, untuk menyambungkan perangkat keras komponen jaringan lainnya seperti router, terus access point, modem, dan lain-lain. Jadi kurang lebih fungsi dari topologi star itu seperti itu. Terima kasih. Nama saya Insia Banegau dengan NIM 6720171089. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan topologi star. Topologi star itu bersifat fleksibel, keamanan data yang tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Pemasangan dan pengelolaan dari jaringan berbentuk bintang ini sangat mudah dan sangat sederhana dari segi fungsionalitas. Sangat mudah untuk memecahkan masalah karena semua jenis jaringan komputer selalu tergantung pada hub sentral, artinya bahwa setiap masalah dan pengoperasian jaringan dioperasi dapat ditelusuri ke hub pusat. Dalam topologi star, paket-paket data tidak mesti membuat jalan melalui berbagai node yang akan memastikan transfer data dengan cepat. Pada saat yang sama, faktanya bahwa paket data yang hanya melalui 3 titik berbeda untuk memastikan bahwa data sampai dengan aman. Sebagai node yang tidak terhubung satu sama lainnya, setiap masalah dalam satu node tidak mengganggu kinerja node lain dalam jaringan. Dan yang terakhir, menambahkan atau menggantikan mesin baru yang sangat lama, mudah dalam topologi jaringan ini, dan tidak mengganggu jaringan ke node lainnya. Baik, untuk kekurangan topologi star itu menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Terus jumlah terminal yang terbatas bergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Dan masalah utama dalam topologi star adalah kenyataan sangat bergantung pada fungsi hub pusat. Ukuran dari jaringan ini bergantung pada beberapa banyak koneksi dapat dibuat untuk hub. Jenis jaringan ini membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan dengan topologi linear bus, yang berarti mengeluarkan akan relatif tinggi. Kinerja seluruh jaringan secara langsung tergantung pada kinerja hub. Jika server lambat, akan menyebabkan seluruh jaringan menjadi lambat. Dan yang terakhir, jika salah satu simpul banyak memanfaatkan porsi pengelolaan, kemampuan yang signifikan dari hub pusat akan mempengaruhi kinerja node lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brem Pratama Arnanda dengan NIM 6720171120.
Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan subnetting. Nah, di sini kan menggunakan topologi star. Tapi di sini saya akan menghitung subnetting dengan menggunakan IP 192.168.20.0. Prefiknya /27, dan neck masknya kita hitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu seterusnya sampai bagian yang ketiga itu menjadi jumlah 24. Nah, dan untuk bagian yang terakhir kita hitung jadi 25, 26, 27. Maka hasil prefiknya sama dengan /27. Dan kenapa di sini menjadi 224? Karena kita hitung bagian subnetting itu dari belakang, bagian 0 ini. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi 256 dikurangi dengan 32 hasilnya maka 224. Net max-nya sama dengan 255, 255, 254. Kita lanjut ke network ID, IP rank, dan broadcast. Nah, network ID ini kita masukin dengan sesuai awal tadi, IP awal 192.168.20.0. Udah. IP rank tinggal kita hitung dari 0, yaitu kita mulai dari 192.168.20.1 sampai dengan, nah, dari mana jumlah 30 ini? Jadi jumlah rank itu dikurangi 2 dari jumlah subnet, maka sama dengan 30 di sini. 192.168.20.30. Udah. Broadcastnya tinggal kita tambahin 1 doang. Jadi jumlahnya 192.168.20.31. Begitu saja perhitungan subnetting yang saya lakukan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.